Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Shocking Sword Emperor. Bab 101 sampai bab 110. Bab 101 Tubuh Pertempuran Perunggu. Sekarang dia telah memahami arti pedang, aku khawatir dia tidak akan melepaskan pedangnya begitu saja untuk melatih keterampilan fisik. Lelaki tua itu, Dewa Perang, bergumam pada dirinya sendiri. Latihan fisik pada dasarnya jauh lebih sulit daripada metode latihan biasa, dan juga membutuhkan kemauan dan ketekunan yang kuat. Teknik pemurnian tubuh Istana Ares adalah teknik pemurnian tubuh pertama di bawah langit, dan mengharuskan prajurit untuk berkonsentrasi dan berlatih dengan sepenuh hati. Jika Anda ingin menjadi seperti Lin Bai dan berlatih ilmu pedang dan latihan tubuh, pada akhirnya Anda hanya akan dikalahkan. Di masa lalu, Istana Dewa Perang telah melakukan eksperimen serupa, memungkinkan para jenius yang berlatih ilmu pedang untuk berlatih latihan fisik. Pada akhirnya, jenius ini tidak mencapai banyak kesuksesan dalam ilmu pedang atau mencapai hasil cemerlang dalam pelatihan fisik. Hahaha, masuklah, kamu akan mati jika kamu masuk. Domain niat pedang terselubung, dan area dalam jarak 100 meter di sekitar Lin Bai menjadi dunia pedang. Di udara, pedang tajam yang tak terlihat terus mencekik mereka yang bergegas masuk. Semangat juang. 7 hari kemudian, Lin Bai langsung membunuh lebih dari 9.000 dari puluhan ribu jiwa pejuang. Lebih dari 9.000 kekuatan ilahi disuntikkan ke dalam tubuh, dan suara berderak datang dari tubuh Lin Bai. Semburan cahaya gelap berwarna perunggu muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh pertempuran perunggu. Lin Bai terkejut, tubuhnya bersinar dan tulangnya ditutupi dengan kulit tembaga dan tulang besi. Ini adalah seni rahasia Dewa Perang tingkat pertama, tubuh pertempuran perunggu. Mengaum. Namun, pada saat ini, semangat juang tingkat raja meraung, mengangkat palu tembaga dengan kedua tangan, dan menghancurkannya dengan kekuatan tak terbatas. Sentuhan. Palu ini menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan niat pedang Lin Bai, dan memukul Lin Bai dengan keras. Keluar. Lin Bai meninju ke depan dan bertabrakan dengan palu tembaga. Pong! Setelah pukulan bertabrakan, Zhan Hun dan Lin Bai mundur 3 langkah. Semangat juangnya tertutup asap hitam dan sepertinya runtuh setiap saat. Tapi Lin Bai tidak terluka. Di masa normal, kekuatan palu tembaga dari roh perang tingkat raja ini sudah cukup untuk mengalahkan Lin Bai setengah mati. Tetapi sekarang setelah palu itu jatuh, Lin Bai dapat dengan mudah menangkapnya dengan kekuatan perang perunggunya. Tubuh. Sungguh tubuh pertarungan perunggu yang kuat. Lin Bai tampak gembira. Roh perang tingkat raja sangat marah dan mengayunkan palu tembaga lagi, membombardir Lin Bai. Satu palu meraih palu lainnya, dan kekuatan yang mengguncang langit jatuh dari langit dan mengenai Lin Bai. Ayo, mari kita lihat apakah kamu bisa menghancurkanku sampai mati. Lin Bai sangat gembira, dan meninju palu tembaga yang ditujukan pada semangat juang tingkat raja. Kedua belah pihak bertabrakan, dan dampak mengerikan menyebar, menghancurkan semangat juang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini di alam Xuanwu tingkat ke-7, ditambah dengan tubuh tempur perunggu saya tidak akan lagi dirugikan melawan para master alam bela diri medan perang tingkat pertama. Bahkan, saya bahkan bisa bunuh mereka. Pikir Lin Bai. Ketika dia berada di sini, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang angin jahat, dan bayangan setelahnya terbang ke atas kepala roh perang tingkat raja. Memegang pedang di kedua tangannya, Lin Bai meraung dengan marah, dan memenggal kepala roh perang tingkat raja dengan pedang yang menghancurkan bumi. Energi pedang menembus dari atas kepala roh juang tingkat raja dan menarik sampai ke selangkangan roh juang tingkat raja di jalur. Pedang ini memotong semangat juang tingkat raja menjadi 2. Kekuatan ilahi dari semangat juang tingkat raja sekali lagi membuat tubuh pertarungan perunggu Lin Bai lebih halus. Baru saja membunuh roh perang tingkat raja, Lin Bai tidak punya waktu untuk bersuka cita. Begitu pemandangan berubah, Lin Bai ditarik kembali ke dalam gua oleh lelaki tua, Dewa Perang. Tuan Zhan, apakah saya lulus? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini, Lin Bai. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah memahami arti pedang? Dewa Perang tua bertanya dengan ekspresi serius. Ya, Lin Bai mengangguk. Dia telah menunjukkan niat pedangnya di medan percobaan sebelumnya, dan Lin Bai tahu bahwa ini tidak akan pernah luput dari pandangan Dewa Perang yang lama. Lin Bai sangat bingung, mengapa Dewa Perang yang lama menanyakan pertanyaan ini. Kalau begitu, apakah kamu bersedia melepaskan niat pedangmu dan mempraktikkan seni Dewa Perang? Dewa Perang yang lama bertanya terus terang. Lin Bai tercengang. Lin Bai tidak mengerti mengapa seni Dewa Perang dan maksud pedang tidak bisa dipraktikkan secara bersamaan. Senior, aku harus menerima takdirku. Ilmu pedang selalu menjadi jalan yang ingin aku ambil. Pedang di tanganku telah membunuh banyak musuh yang kuat bagiku dan telah menemaniku melewati tahun-tahun yang sepi.
Ketika aku mulia, pedangku membantuku menaklukkan segala arah dan menjadikanku raja. Ketika aku kesepian, pedangku membantuku membunuh musuh-musuhku dan membantuku mendaki puncak. Tidak peduli kapan atau dimanapun aku berada, aku tidak akan pernah menyerah. Pedang di tanganku, kata Lin Bai tegas. Oke, aku mengerti, Dewa Perang tua itu tersenyum pahit. Senior, kenapa kamu menanyakan pertanyaan ini padaku? Tidak bisakah Dewa Perang dan Jalan Pedang dipraktikkan pada saat yang sama? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Perang yang lama menggelengkan kepalanya dengan kesepian dan berkata, bagaimanapun, energi seseorang terbatas. Keterampilan fisik dan ilmu pedang adalah pilihan terbaik dalam Changtian Dao. Sudah sangat merepotkan untuk mempraktikkannya. Istana Dewa Perang juga melakukan eksperimen di masa lalu. Memberikan seni Dewa Perang kepada pendekar pedang jenius untuk pelatihan, tetapi pada akhirnya, ketika pendekar pedang jenius itu meninggal, dia tidak mencapai apapun. Lin Bai, kamu sangat berbakat dalam ilmu pedang. Seni Dewa Perang terlalu maju, dan saya khawatir Anda akan terpisah. Jika Anda fokus berlatih seni Dewa Perang, itu akan menunda ilmu pedang Anda. Entah Anda melepaskan seni ilmu pedang, dan saya akan mengajar kamu Dewa Seni Perang, dan aku akan membantumu di masa depan untuk membuat istana perang kembali lagi. Jika kamu menolak untuk melepaskan seni ilmu pedang, maka warisan ini tidak ada hubungannya denganmu. Dewa Perang yang lama berkata dengan tenang. Itu benar. Lin Bai juga melihat bahwa Dewa Perang yang lama ingin menemukan seorang prajurit dengan budidaya yang relatif bersih untuk mewarisi warisan istana Dewa Perang. Mengapa? Seni bela diri bersih. Artinya, jangan seperti Lin Bai, yang makan dari panci dan melihat panci, suatu hari berlatih ilmu pedang, suatu hari keterampilan fisik, suatu hari alkimia, dan suatu hari pemurnian senjata. Dalam seni bela diri, hal yang paling tabu adalah menjadi serakah terhadap terlalu banyak hal. Tetapi jika Anda menyetujui salah satu permintaan saya dapat memberi Anda 3 tingkat pertama metode pelatihan tempur dalam seni Dewa Perang. Orang tua, Dewa Perang, berkata dengan ringan. Lin Bai sangat gembira. Teknik gabungan Istana Dewa Perang adalah teknik tertinggi di dunia. Bahkan 3 tingkat pertama adalah satu-satunya di dunia. Karena Dewa Perang yang lama tidak mau memberikan set lengkap, seni Dewa Perang, kepada Lin Bai, alangkah baiknya jika mendapatkan 3 besar. Senior, tolong beritahu saya, jika junior ini bisa, saya tidak akan menolak, kata Lin Bai dengan gembira. Setelah kamu keluar, berjanjilah untuk mencarikan pemurni tubuh yang bagus untukku dan kirim dia ke sini untuk melawan keturunan Istana Dewa Perang, dan aku bisa memberimu metode pelatihan dari 3 level pertama seni Dewa Perang. Kata Dewa Perang tua. Ya, setelah junior ini keluar, jika ada orang yang cocok, dia akan dipandu ke tebing ini, kata Lin Bai gembira. Seberapa sulitnya mencari penerus Istana Dewa Perang? Ada begitu banyak pemurni tubuh di dunia, dan Lin Bai masih tidak percaya bahwa dia tidak bisa memilih orang tua yang merupakan Dewa Perang. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu formula pelatihan untuk 3 level pertama. Tingkat pertama, tubuh tempur perunggu, kamu telah menyelesaikannya. Langkah selanjutnya adalah tubuh tempur perak dan tubuh tempur emas. Dewa Perang tua mengulurkan tangannya. Dengan satu jari, aliran cahaya mengalir ke alis Lin Bai. Segera, Lin Bai memiliki formula seni bela diri yang luar biasa di benaknya. Terima kasih, senior. Senior, saya tidak bisa membalas rahmat penyelamatan hidup Anda hari ini. Karena saya tidak bisa mendapatkan warisan dari Istana Dewa Perang, jika Anda cukup beruntung untuk melihat pemurnian tubuh penyihir di masa depan, saya pasti akan membimbingnya untuk datang ke sini, mengambil bagian dalam penilaian, dan memilih penerus Istana Dewa Perang. Kata Lin Bai ringan. Oke, ingat apa yang kamu janjikan padaku. Kata Dewa Perang tua sambil tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, Lin Bai diusir dari tempat persidangan. Setelah meninggalkan gua, Lin Bai menyadari bahwa dia masih berada di bawah tebing. Dan di bawah kaki Lin Bai, ada batu busuk dengan tulisan, Dewa Perang, di atasnya. Lin Bai buru-buru melompat turun, mengambil batu itu, dan menghela nafas, itu adalah sekte yang tiada taranya, tapi masih tidak bisa lepas dari kekacauan dunia. Di masa lalu, Istana Dewa Perang, yang begitu kuat di dunia, hanya pecahan batu ini yang tersisa. Lin Bai menggulung batu itu, menyisihkannya, dan merapikannya untuknya. Sudah 7 hari. Saya tidak tahu apakah Qi Shaolong masih di kota Feilong. Lin Bai berjalan mendekat dengan ekspresi membunuh di wajahnya, memikirkan tentang kota Feilong. Bab 102 hadiahku, peti mati. Lin Bai kembali ke kota Feilong dan berjalan di jalanan yang ramai. Pernahkah Anda mendengar bahwa 7 hari yang lalu, putra tertua keluarga Qi Shaolong, menjual ramuan senilai lebih dari 100 juta batu spiritual di rumah harta karun?
Cek, 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 lebih dari 100 juta batu roh ini bisa membuat keluarga Lin makmur. Ya, dikatakan bahwa rumah harta karun telah membagikan kartu harta karun tingkat tinggi untuk tujuan ini. Anda harus tahu bahwa kartu harta karun kelas atas hanya akan diberikan oleh ahli dalam bidang ketuhanan alam ramuan. Tampaknya rumah harta karun juga tahu, Qi Shaolong telah memperoleh lebih dari 100 juta batu spiritual, dan hanya masalah waktu sebelum dia memasuki alam ramuan ilahi. Lin Bai sedang berjalan di jalan, dan satu hal yang dibicarakan hampir seluruh kota Feilong adalah bahwa 7 hari yang lalu, Qi Shaolong menjual ramuan lebih dari 100 juta batu spiritual. Qi Shaolong. Wajah Lin Bai dipenuhi amarah. Yang paling membuat Lin Bai marah bukanlah karena dia tidak mendapatkan lebih dari 100 juta batu spiritual, tapi pengkhianatan Qi Shaolong. Meskipun Lin Bai tidak memiliki lebih dari 100 juta batu spiritual sekarang, Lin Bai tidak akan menyerang saudaranya demi batu spiritual tersebut. Pengkhianatan adalah hal yang paling bisa dimaafkan. Hari ini, saya akan menghancurkan keluarga Qi. Lin Bai menemukan rumah keluarga Qi. Pada saat ini, semua keluarga terkenal di kota Feilong datang mengunjungi keluarga Qi. Tidak ada alasan lain. Jika lebih dari 100 juta batu spiritual dihancurkan, bahkan seekor babi pun dapat menerobos ke alam Tianwu terendah. Dengan kata lain, dalam waktu kurang dari setahun, penguasa alam Tianwu yang tiada taraf akan muncul di keluarga Qi. Keluarga-keluarga terkenal ini secara alami menjilat keluarga Qi sejak dini. Oh, saudara Qi, saya sudah lama melihat bahwa Qi Shaolong Anda bukan orang biasa. Cepat atau lambat dia akan terbang ke langit. Selamat, Tuan Qi, saya melihat bahwa Shaolong belum muda dan belum menikah. Kebetulan gadis kecilku sedang mekar. Jika Anda tertarik, bagaimana kalau kedua keluarga kita menikah satu sama lain? Saudara Qi, selamat. Qi Lin dikelilingi oleh sekelompok kepala keluarga besar di Feilong City yang saling memberi selamat dan menyanjung, suara itu hampir menenggelamkannya. Qi Lin sangat bahagia hari ini. Biasanya, kepala keluarga ini setara dengannya, tetapi hari ini ketika mereka datang ke keluarga Qi, mereka hanya menurunkan status mereka ke tingkat yang lebih rendah. Kepala keluarga Zhang, yang biasanya berselisih dengan Qi Lin, datang ke pintu dengan membawa hadiah besar hari ini. Dia memanggil, saudara Qi, kepada Qi Lin dan membuat hati Qi Lin meledak dengan gembira. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menikahkan putrinya dengan Qi Shaolong. Hahaha, terima kasih semua kepala keluarga. Ayo, ayo, silakan masuk, silakan masuk. Paman Fu, kumpulkan semua hadiah dari kepala keluarga dan daftarkan di buku. Saat Shaolong kembali dari Sekte Lingjian suatu hari nanti, kami datang ke pintu satu persatu untuk mengucapkan terima kasih. Kata Qi Lin sambil tertawa lebar. Orang tua bernama Fubo itu tersenyum tipis dan mulai mengeluarkan pulpen dan kertas untuk mencatat hadiah yang dikirimkan oleh berbagai kepala keluarga. Kepala keluarga Zhang, sepasang gelang giok ikan terbang, 10 senjata spiritual kelas 1. Kepala keluarga Li, 3 senjata spiritual kelas 1, dan 10 ramuan spiritual. Kepala keluarga Zhao. Adik laki-laki ini, apakah kamu di sini untuk memberi selamat padaku? Di mana hadiahmu? Keluarkan dan biarkan aku mendaftarkannya. Seorang pria muda dengan ekspresi normal berdiri di depan Paman Fu. Hadiahku, peti mati. Lin Bai mengeluarkan tas penyimpanannya, dan dengan keras, peti mati kayu kuning dilemparkan ke depan Forbes. Kamu, apa maksudmu? Hari ini adalah hari bahagia kepala keluarga kita. Beraninya kamu datang membuat masalah. Fubo sangat marah dan menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung. Saat acara bahagia, saat peti mati dikirimkan, dimanapun lokasinya, Anda dapat mengetahui secara sekilas bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Lin Bai berkata dengan tidak setuju, ambillah, dia akan membutuhkannya nanti. Saya pikir kamu lelah hidup, kemarilah, pukul dia sampai mati dengan tongkat. Paman Fu menunjuk ke arah Lin Bai dengan marah dan berteriak keras. Segera, sekelompok penjaga berhamburan dari segala arah di halaman, semuanya berada di tingkat ke-9 Zhenwu. Dalam sekejap, hampir 20 atau 30 orang keluar. Perawat-perawat ini muncul dan menatap Lin Bai dengan tajam. Qi Lin, keluar dan mati. Lin Bai tidak ingin memperhatikan prajurit realem bela diri sejati ini, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh keluarga Qi. Siapa yang berani meminta Qi Lin keluar dan mati? Apakah kamu bosan hidup? Jika kamu berani membuat masalah di keluarga Qi, orang ini pasti akan mati. Banyak prajurit yang datang untuk memberi selamat tiba-tiba menyaksikan dengan dingin mata ketika mereka melihat Lin Bai membuat masalah. Qi Lin baru saja masuk ke aula ketika dia mendengar teriakan marah Lin Bai, dia mengerutkan kening dan merasa bahwa suara itu familiar, jadi dia keluar untuk melihatnya. Qi Lin berjalan keluar dari aula, memandang Lin Bai di halaman,
dan langsung tertawa liar, hahaha, aku tidak menyangka kamu akan kembali dan mati tanpa menyadarinya. Di mana Qi Shaolong? Kata Lin Bai dengan dingin. Naga mudaku telah kembali ke Sekte Lingjian untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat murid luar. Kenapa, kamu benar-benar pecundang, dan kamu masih ingin bersaing dengan naga mudaku? Aku bahkan tidak ingin melihatnya penampilanmu. Kemarilah, bunuh dia. Qilin tahu bahwa Lin Bai telah terkena transformation deep powdernya dan sekarang menjadi sia-sia dengan semua meridiannya terputus dan dantiannya hancur total, jadi dia tidak diperlukan lagi untuk melakukan apa saja. Dengan salam, lebih dari 30 penjaga yang mengelilingi Lin Bai di halaman bergegas menuju Lin Bai. Kemarilah jika kamu ingin mati. Lin Bai memelototi para penjaga, membuat mereka gemetar ketakutan. Mata Lin Bai tampak seperti es yang tidak akan pernah mencair selama ribuan tahun, sekilas rasa dingin naik dari telapak kaki hingga dahinya. Hari ini adalah masalah pribadi antara aku dan keluarga Qi. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Lin Bai memandangi banyak prajurit yang datang untuk memberi selamat padanya di halaman dan berkata dengan dingin. Hahaha, anak laki-laki berambut kuning yang tidak peduli hidup atau mati berani datang ke sini dan membuat keributan. Tuan Qi, kita bisa membunuhnya dengan pedang tanpa kamu keluar. Semua prajurit tertawa liar. Mereka memandang Lin Bai, mereka baru berusia 17 atau 18 tahun dalam ingatan mereka, anak-anak berusia 17 atau 18 tahun hanya berada pada level seni bela diri dan dapat membuat gelombang. Tetapi jika mereka tahu bahwa Lin Bai adalah murid dari Sekte Lingjian, saya khawatir mereka tidak akan berani mengatakan itu. Karena meskipun Sekte Lingjian lemah, ia tetap merupakan salah satu dari 4 sekte besar di kerajaan Shenwu. Tidak peduli seberapa buruk murid di sekte tersebut, mereka semua jenius. Apa yang kamu tunggu? Bunuh aku. Qilin meraung marah ketika dia melihat penjaga itu tidak bergegas maju. Banyak perawat yang tidak mau pergi, tetapi mereka tidak bisa menahan tekanan Qilin, dia merunduk dan meninju tepat di depan Lin Bai. Ledakan. Seorang penjaga datang dengan pukulan di udara dan langsung menuju pintu Lin Bai. Mati. Lin Bai mengayunkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Dengan sedikit sentuhan, penjaga itu terbang mundur, mendarat 10 meter jauhnya dan menghancurkan dinding. Dia jatuh ke reruntuhan, mengeluarkan darah dari semua lubangnya, dan mati di tempat. Karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Wajah Lin Bai berubah galak, dan dia menggerakkan langkah Qilinnya. Lin Bai berubah menjadi bayangan dan bola balik di antara kerumunan. Setelah beberapa saat, Lin Bai melewati semua penjaga di depannya dan berjalan menuju Qilin. Tapi orang-orang ini berdiri tak bergerak. Panah darah keluar dari seluruh dada perawat. Tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah, mati. Apa? Dalam sekejap, dia membunuh lebih dari 30 Master Zenwu tingkat 9. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Pes. Tolong dikoleksi ya saudara-saudara, wajib dikoleksi terima kasih. Bab 103 Pertarungan Sengit dengan Qilin. Para prajurit di sekitar melihat lebih dari 30 prajurit menjaga halaman, jatuh ke dalam genangan darah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ketakutan serta panik. Para prajurit yang mengancam akan menyerang Lin Bai sangat ketakutan sehingga mereka segera lari keluar rumah Qi, takut Lin Bai akan membunuh mereka semua dengan marah. Anak baik, jika kamu berani membunuh seseorang dari keluarga Linku, kamu mencari kematian. Melihat keganasan Lin Bai, Paman Fu merunduk dan meninju kepala Lin Bai. Pukulan ini tidak lemah, ia sudah memiliki kekuatan alam Xuanwu tingkat ketiga. Sebuah pukulan datang, menimbulkan angin dan awan, memicu gelombang udara, dan membunuh Lin Bai seperti kekuatan yang luar biasa. Paman Fu telah mengambil tindakan. Kamu lihat anak itu dan dia masih gila. Paman Fu adalah Master Alam Xuanwu tingkat ketiga. Dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Kamu berani masuk ke rumah Qi. Kamu sedang mencari kematian. Paman Fu, bunuh dia. Banyak orang ketakutan dengan pembunuhan instan Lin Bai terhadap lebih dari 30 orang. Tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa para pejuang itu hanyalah pejuang di alam bela diri sejati tingkat 9. Seorang pejuang yang sedikit lebih kuat di alam Xuanwu tingkat pertama dapat melakukannya. Namun berbeda saat Fu Bo mengambil tindakan. Dia berada di alam Xuanwu tingkat ketiga dan dianggap sebagai master di antara para master di kota Feilong. Benar saja, begitu Paman Fu mengambil tindakan, tinjunya menunjukkan niat membunuh. Kamu berani menghentikanku. Melihat pukulan Paman Fu datang, mata Lin Bai meledak karena marah. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap pukulan Fu Bo, dia menggenggam tinju Fu Bo dengan kelima jarinya dan menariknya dengan kuat. Dengan letupan, seluruh lengan Fu Bo dirobek oleh Lin Bai. Ah! Jeritan melengking datang dari Paman Fu.
Segera, Lin Bai menembakkan lengan Fubo yang terputus ke tenggorokan Fubo dengan kecepatan kilat. Engah! Lengan yang terputus itu menusuk tenggorokan Fubo seperti pedang tajam dan ditembakkan dari belakang leher. Bang! Paman Fu jatuh ke tanah dengan mata tertuju pada wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya, yang terlihat biasa saja, memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ketika Qilin melihat betapa kejamnya Lin Bai, dia membunuh lebih dari 30 orang di keluarga Qi-nya. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan napas lagi, dia melompat keluar dari aula dan meninju dada Lin Bai, membuat Lin Bai mundur 5 langkah. Semuanya, awalnya aku ingin menghibur kalian semua hari ini, tapi aku tidak menyangka keluarga Qi tiba-tiba punya masalah kecil yang harus diselesaikan. Silakan pergi dulu, kata Qilin dengan bangga setelah menjatuhkan Lin Bai dengan sebuah pukulan. Baiklah, Tuan Qi, mari kita urus masalah pribadi terlebih dahulu. Saya permisi dulu. Tuan Qi, saya akan kembali ke rumah besok untuk membuat masalah. Kepala keluarga ini tahu dia sekilas Lin Bai bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Pada saat ini Qilin membujuk semua tamu untuk pergi, memberi mereka mundur. Para pejuang ini secara alami meninggalkan keluarga Qi tanpa henti. Nak, kamu benar-benar memiliki jalan menuju surga dan kamu tidak akan mengambilnya. Karena kamu bersikeras untuk lari kembali untuk mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka saja. Kata Qilin dengan wajah dingin setelah semua tamu telah pergi, kata Lin Bai. Benarkah? Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya sekarang. Lin Bai mencibir. Kamu mengucapkan kata-kata arogan. 7 hari yang lalu, aku bisa memukulmu di mana-mana. Hari ini aku pasti bisa mengambil nyawamu. Menderita kematian. Qilin melangkah maju dengan sepak terjang, pukulan yang kejam, bercampur dengan kekuatan penghancur langit dan bumi. Kekuatan tersebut menghancurkan udara dan langsung menuju ke wajah Lin Bai. Dia adalah master alam bela diri bumi, dan dia juga berperingkat tinggi di kota Feilong. Sebuah pukulan menghantam, mengguncang segala arah, dan gelombang kekuatan itu seperti gunung yang runtuh. Zeng! Terdengar seruan pedang yang tajam, pedang angin jahat keluar dari tubuh, dan cahaya pedang menyapu, memukul balik pukulan Qilin. Tinju angin patah. Qilin memiliki ekspresi dingin di wajahnya, mencibir di sudut mulutnya, dan meninju. Energi sebenarnya terkondensasi di tinjunya, dan angin puyuh muncul dan membombardirnya. Angin puyuh di tinjunya menghancurkan udara, menghancurkan segalanya dan membombardir Lin Bai. Breaking Wind Fist adalah keterampilan bela diri misterius kelas 7 yang Qilin menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari rumah harta karun. Ini sangat kuat. Qilin pernah mengandalkan rangkaian seni bela diri ini untuk bertarung melawan master yang dianggap berada di alam bela diri bumi tingkat kedua, dan dia tidak dirugikan sedikit pun. Kamu bangga bisa mati di bawah pukulanku. Pergilah dengan damai. Boom! Setelah meninjunya, Qilin juga memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Haha! Meteor Falling Moon Slash. Sebuah energi pedang terbang dan menebas dari pedang angin jahat, melintasi langit, dan terjadilah ledakan sonik yang menakutkan. Gemuruh. Energi pedang mengenai tinju Qilin. Huff! Kamu hanya berjuang untuk hidupmu, seekor semut hanya berusaha untuk bertahan hidup. Hancurkan! Qilin meninju dengan kekuatan yang tidak berkurang. Setelah menghancurkan energi pedang Lin Bai, dia memukul dada Lin Bai dengan keras dengan satu pukulan. Unggul! Angin puyuh di tinjunya dengan keras merobek daging dan darah di dada Lin Bai. Mati! Qilin melihatnya dan berhasil dengan satu pukulan. Dia mengaktifkan energi aslinya lagi dan hendak membunuh Lin Bai dengan satu gerakan. Ledakan. Lin Bai terbang keluar, menghancurkan dinding, dan jatuh ke reruntuhan. Qilin memiliki senyum bangga di wajahnya, tapi dia masih merasa di dalam hatinya bahwa Lin Bai pasti akan mati di bawah pukulan ini. Kemarilah, buang tubuh orang ini untuk memberi makan anjing-anjing. Setelah memukul Lin Bai dengan satu pukulan, Qilin meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan ke aula. Sungguh suatu kepercayaan diri. Dia sangat yakin bahwa dia sombong. Dia hanya percaya bahwa pukulan ini pasti akan membunuh Lin Bai. Haha, lumayan, pukulan ini masih bagus. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Qilin. Senyuman di wajah Qilin membeku, dan dia melihat ke belakang dengan terkejut. Dari reruntuhan, seorang anak laki-laki yang sangat malu keluar. Zen menatapnya dengan senyuman santai, dan bekas luka di dadanya semuanya adalah luka kulit. Itu tidak berbahaya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Kamu menerima pukulan dari tinju angin pemecah milikku dan kamu masih bisa berdiri. Bahkan prajurit realem bela diri bumi tingkat kedua tidak dapat menerima pukulan dan masih berdiri. Kata Qilin tak percaya. Tuan Qi, saya menerima pukulan dari Anda, bagaimana kalau Anda menerima pukulan dari saya juga? Niat pedang. Seberangi langit berbintang.
Ketika Qilin terkejut, Lin Bai berubah menjadi bayangan dan menuju ke arah Qilin. Qilin sangat gugup sehingga dia mundur terus-menerus, dia merasa seolah-olah ada senjata yang ditujukan padanya di sekujur tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya terasa dingin dan menakutkan. Berdengung. Tiba-tiba, suara pedang terdengar, Qilin melihat lebih dekat, dan Lin Bai muncul di depannya pada suatu saat. Memegang pedang di kedua tangan, ujung pedang mencapai langit dan menebas dengan marah. Energi pedang yang tak tertandingi merobek langit dan jatuh. Dalam energi pedang ini, Qilin merasakan bayangan kematian. Kamu, seorang pejuang di alam Xuanwu tingkat ke-7, ingin membunuhku. Tinju angin patah. Setelah beberapa saat terkejut, Qilin sangat marah. Bahkan jika seorang pejuang di alam Xuanwu tingkat ke-7 mencobanya yang terbaik, dia tidak bisa membunuhnya. Seorang pejuang di dunia persilatan. Memikirkan hal ini, Qilin sama sekali tidak takut dengan pedang Lin Bai, melainkan meninjunya ke depan. Tinju pemecah angin digunakan lagi, mengenai pedang Lin Bai. Huff! Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Mengaum. Raungan naga bernada tinggi terdengar. Apa? Qilin terkejut. Bab 104, membunuh seluruh keluarga. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Semburan cahaya keemasan datang dari lengan Lin Bai, dan dia meninju, mengenai pukulan Qilin. Puff! Qilin tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan mundur 3 langkah. Saat ini, pedang yang menghancurkan dunia akhirnya jatuh. Tidak. Qilin akhirnya merasakan teror kematian saat ini dan melarikan diri dengan putus asa. Tapi pedangnya telah jatuh, dan dengan letupan, separuh tubuh Qilin terpotong, dan bahkan separuh dahinya terpotong. Sebuah pedang menghantam Qilin dengan parah. Lin Bai tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dia bergegas maju dengan pedang dan hendak membunuh Qilin. Lin Bai, tunggu, anakku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia memiliki lebih dari 100 juta batu roh di dalam hatinya. Sebelum kembali ke Sekte Lingjian, dia telah menembus ke alam Xuanwu tingkat 9. Sama seperti seorang jenius, tapi kamu ditakdirkan untuk mati di tangan anakku. Qilin tertawa liar. Pedang itu menembus tenggorokan Qilin. Lin Bai menariknya dengan kuat dan menyuntikkan energi pedang ke tubuh Qilin, memotongnya menjadi 7 atau 8 bagian dan menyebarkannya ke dalam ruangan. Qi Shaolong. Ham, hanya sepotong sampah. Tunggu, aku akan bergabung dengan Sekte Lingjian untuk membunuhnya sekarang. Sepertinya dalam pertarungan peringkat murid luar, selain membunuh Wen Yuanjia dan Qi Xuan, aku punya nama lain. Lin Bai membunuh Qilin, mengambil tas penyimpanannya dan melihat hanya ada lebih dari 30.000 batu roh di dalamnya. Jelas, berapa banyak batu roh yang diambil Qi Shaolong tidak menyisakan banyak untuk Qilin. Bunuh Qilin, Lin Bai berjalan keluar dari aula. Di halaman, ratusan prajurit telah berkumpul saat ini, menatap Lin Bai dengan mata bersemangat. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Lin Bai meraung dingin. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah kita ingin membalaskan dendam kepala keluarga? Balaskan dendam tuan keluarga. Jika Qi Shaolong tahu bahwa kami membiarkannya berjalan-jalan di sekitar keluarga Qi dan tuan Qi Shaolong telah kembali, kami tidak akan dapat bertahan hidup. Artinya, balas dendam untuk kepala keluarga. Bunuh para prajurit ini. Bergegas bersama, dengan cahaya pedang mereka, bayangan tinju mereka, dan ketajaman pedang mereka, dan mereka menyapa Lin Bai dengan pukulan yang menghancurkan dunia. Langkah Qilin. Menggunakan keterampilan tubuhnya, Lin Bai berubah menjadi bayangan dan menghilang dari serangan orang-orang ini. Karena kamu ingin membunuhku, maka kalian semua masuk neraka. Bunuh. Pedang angin jahat menyala, dan cahaya pedang meledak. Serangkaian cahaya pedang melintas melewati tenggorokan para prajurit ini. 4 hingga 500 prajurit, semuanya terbunuh oleh satu pedang, jatuh ke dalam genangan darah. Seluruh kelompok di rumah, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah yang tidak sedap naik ke langit. Di atap di kejauhan, kepala beberapa keluarga besar lainnya di kota Feilong melihat Lin Bai membunuh Qilin dan prajurit keluarga Qi lainnya. Menggelengkan kepalanya dengan sedih. Hei, keluarga Qi ditakdirkan untuk memprovokasi karakter yang begitu kejam. Saya tahu bagaimana kue bisa jatuh dari langit. Dari mana keluarga Qi mendapatkan lebih dari 100 juta batu spiritual? Keluarga Qi hanyalah badut. Semuanya, keluarga Qi akan mati hari ini. Toko ramuan di bawah keluarga Qi akan menjadi milik keluarga Zhang saya. Apakah Anda keberatan? Melihat runtuhnya keluarga Qi, seluruh keluarga kota Feilong mulai bergerak dan segera berkumpul keluarga Qi. Semua aset keluarga dimasukkan dalam kekuasaannya sendiri. Setelah Lin Bai membunuh Qilin dan anggota keluarga Qi, dia menemukan seekor kuda cepat di halaman belakang keluarga Qi. Setelah menungganginya, dia bergegas kembali ke Sekte Lingjian tanpa henti.
Hanya ada 5 hari sampai pertandingan peringkat murid luar Sekte Lingjian. Saya tidak tahu apakah sudah terlambat bagi saya untuk bergegas kembali sekarang. Lin Bai berlari kencang di jalan secepat yang dia bisa. Kompetisi pemeringkatan murid luar sangat penting bagi Lin Bai. Terutama karena ujian Ling Tianzi. Ling Tianzi mengatakan bahwa selama Lin Bai menjadi kompetisi pemeringkatan murid luar pertama tempatnya, dia menerima Lin Bai sebagai murid terdaftarnya dan menjadi murid inti dari Sekte Lingjian. Kaisar Ling menerima Lin Bai sebagai murid langsungnya. Gerbang luar Sekte Lingjian. Sekte Lingjian sangat ramai akhir-akhir ini, dan kompetisi peringkat untuk murid luar telah resmi dimulai. Akhirnya kembali, Lin Bai memimpin kudanya dan berjalan ke Sekte Lingjian, dengan niat membunuh yang kuat tersembunyi jauh di matanya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tidan. Lin Bai dengan cepat berjalan kembali ke arah rumah sakit baru dan sampai ke No. 5 dengan karakter kuning. Saat berjalan ke halaman, Lin Bai menemukan bahwa sudah banyak prajurit yang mengelilingi halaman. Siapa di sini? Apakah dia seorang prajurit dari aliansi ilahi? Ayo, aku akan berlatih denganmu. Selusin orang menghunus pedang panjang mereka dan menatap Lin Bai dengan ekspresi galak. Semua prajurit ini memiliki logo, aliansi pedang, yang tersulam di tubuh mereka. Apakah kamu dari aliansi pedang? Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu ingin melawan pencuri jahat dari aliansi ilahi, kami dari aliansi pedang akan bertarung sampai akhir dan mengambil pedangku. Seorang prajurit dari aliansi pedang menikam dengan pedang yang ganas, dan ujung pedang itu seperti anaga muncul dari air, langsung menuju ke dada Lin Bai. Lin Bai terkejut, mundur 3 langkah, dan meninju, memukul ujung pedang dengan kekuatan sedemikian rupa hingga terbang menjauh. Merasakan pergerakan di halaman, 2 pria dan seorang wanita dengan cepat keluar dari kamar. Berhenti. Lin Bai, kamu kembali. Pria dan wanita itu adalah Li Jianxing dan Li Qingxuan. Li Jianxing, Li Qingxuan, mengapa kamu ada di sini? Lin Bai bertanya dengan heran. Li Qingxuan berkata dengan wajah dingin, kamu kembali, Zhao Tidan mungkin tidak dapat bertahan. Pergi dan lihatlah. Apa? Lin Bai sangat marah dan bergegas ke kamar. Di dalam kamar, Zhao Tidan terbaring sekarat di tempat tidur, dengan lebih dari selusin luka di sekujur tubuhnya. Saudara Lin Bai, teriak Tidan dengan semangat saat melihat Lin Bai. Tidan, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Bai bertanya dengan heran. Ini Qi Shaolong, kata Tidan dengan mata penuh amarah. Sekarang Lin Bai mendengar 3 kata, Qi Shaolong, dia merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Li Qingxuan masuk saat ini dan berkata, kemarin, ketika kami datang menemui Anda, Qi Shaolong membawa Qi Xuan, Wen Yuanjia dan prajurit aliansi dewa lainnya ke sini untuk mengalahkan Zhao Tidan. Jika kami tidak terburu-buru, Zhao Tidan pasti sudah terbunuh kemarin. Tidan sudah mati. Li Jianxing bertanya, Lin Bai, apa yang terjadi? Mengapa Qi Shaolong tiba-tiba memiliki kekuatan alam Xuanwu tingkat 9? Dan, dia juga bergabung dengan aliansi ilahi. Mengapa Qi Shaolong memiliki Xuanwu? Kekuatan tingkat ke-9. Haha, jika 150 juta batu spiritual dihancurkan, bahkan seekor babi pun akan memiliki kekuatan alam Xuanwu. Setelah Qi Shaolong menjual ramuan di kota Feilong, dia mendapatkan 150 juta batu spiritual, dan kemudian menghabiskan 50 juta untuk membeli ramuan berharga, memungkinkan Qi Shaolong menerobos dari Xuanwu tingkat ke-3 ke Xuanwu tingkat ke-9 hanya dalam 7 hari. Tidan melihat ekspresi dingin Lin Bai, merasa sangat sedih di hatinya, dan bertanya, Saudara Lin Bai, apakah ini sesuatu dari tempat asalnya? Ya, Lin Bai mengangguk sedikit. Haha, Tidan berkecil hati. Kemarin, Qi Shaolong tiba-tiba kembali ke halaman, Tidan menyambutnya dengan gembira, tetapi Qi Shaolong menghancurkan dantian Tidan dengan satu pukulan, dan kemudian memukul keras Tidan dengan Qi Xuan dan Wen Yuanjia. Jika Li Qingxuan dan Li Jianxing tidak datang ke Lin Bai dan secara tidak sengaja menemukan Tidan, saya khawatir Zhao Tidan akan meninggal kemarin. Tidan, istirahatlah yang baik, aku akan membalaskan dendammu. Qi Shaolong, Qi Xuan, Wen Yuanjia, aku akan membuat mereka membayar mahal. Kata Lin Bai tegas. Baiklah, Saudara Lin Bai, mereka yang mengkhianati kita pasti menderita kesakitan. Pengkhianat tidak akan pernah dimaafkan. Bab 105, Pertempuran Peringkat Gerbang Luar. Pengkhianat tidak akan pernah dimaafkan. Tidan, orang yang sederhana dan jujur, juga tahu bahwa pengkhianat tidak akan pernah dimaafkan. Aku tahu. Lin Bai mengangguk. Setelah menghibur Zhao Tidan dengan beberapa patah kata, Lin Bai keluar dari ruangan. Hidupku terselamatkan, tapi dantianku hancur. Perjalanan seni bela diri Tidan akan berakhir di sini. Li Qingxuan menghela nafas pelan dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini, Lin Bai?
Masalah ini adalah masalah pribadiku, aku akan menanganinya secara alami, jadi kalian berdua tidak perlu khawatir. Lin Bai berkata kepada Li Qingxuan dengan wajah dingin. Li Qingxuan dan Li Jianxing berdiri di samping Lin Bai ketika mereka mendengar kata-kata Lin Bai, mereka bisa merasakan niat membunuh yang memancar dari tubuh Lin Bai. Yah, karena kamu bilang begitu, kami tidak akan peduli. Kami datang kepadamu untuk mengingatkanmu bahwa besok adalah kompetisi peringkat murid luar. Apakah kamu ingin berpartisipasi? Li Qingxuan bertanya. Tentu saja saya ingin berpartisipasi. Dan saya tahu cara membunuh orang, kata Lin Bai dingin. Oke, sampai jumpa besok. Setelah Li Qingxuan mengatakan sesuatu kepada Li Jianxing, dia pergi bersama para prajurit aliansi pedang. Li Qingxuan, aku, Lin Bai, telah memperhatikan kebaikan Persatuan Pedang. Jika Persatuan Pedang membutuhkannya di masa depan, silakan datang kepadaku. Lin tidak akan pernah menolak apapun yang berada dalam lingkup kemampuannya. Lin Bai menatap wajah Li Qingxuan. Tampak belakang berkata, jika Li Qingxuan tidak bertindak benar, Tidan pasti sudah lama mati. Lin Bai mengingat kebaikan ini. Oke, Li Qingxuan mengangguk ringan. Setelah prajurit aliansi pedang pergi, Lin Bai melihat ke arah Tidan lagi. Seperti yang dikatakan Li Qingxuan, dantiannya hancur dan meridiannya terputus sepenuhnya. Dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Setelah melihat Tidan, niat membunuh Lin Bai melonjak lagi. Shen Meng, Qi Shaolong, tunggu, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Lin Bai duduk di kamarnya dan mengeluarkan batu spiritual yang dikumpulkan dari keluarga Qi dari tas penyimpanannya. Ada sekitar 50.000. Lin Bai mengeluarkan semua batu roh di tas penyimpanan, menggunakan teknik penindasan penjara dewa dan iblis, dan menelannya dengan seluruh kekuatannya. Energi spiritual yang tak ada habisnya disuntikkan ke dalam dantiannya, menyebabkan alam Lin Bai mengendur. Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai menerobos ke alam Xuanwu tingkat 8. Dengan budidaya alam Xuanwu tingkat 8 dan fisik tubuh pertempuran perunggu, saya seharusnya dapat dengan mudah membunuh para prajurit alam Xuanwu tingkat 9 sekarang. Lin Bai berkata dengan gembira, oke, waktunya telah tiba. Datang untuk membayar hutang darahnya. Tidan, kenapa kamu keluar? Lin Bai mandi dan berjalan keluar halaman, hanya untuk melihat Tidan berjalan keluar dengan tongkat. Saudara Lin Bai, saya akan mengibarkan bendera dan mendukung Anda. Kata Tidan sambil tersenyum sederhana. Apakah lukamu baik-baik saja? Lin Bai bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati, kata Tidan sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, aku akan membawamu ke sana dan membiarkanmu melihatku menebas Qi Shaolong dengan tanganku. Lin Bai bertanggung jawab atas Tidan dan berjalan menuju tempat kompetisi selangkah demi selangkah. Baru-baru ini, seekor kuda hitam bernama Qi Shaolong tiba-tiba muncul dari gerbang luar sekte Lingjian. Seluruh bidang kompetisi membicarakan tentang Qi Shaolong, dan tidak ada yang memperhatikan Lin Bai dan Tidan memasuki bidang kompetisi. Lin Bai, kamu di sini. Li Qingxuan dan Li Jianxing juga datang. Apakah kamu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tingkat kultivasi Li Qingxuan saat ini berada di alam Xuanwu tingkat 9, sedangkan Li Jianxing lebih lemah dan berada di alam Xuanwu tingkat 8. Datang dan coba, mungkin kamu akan terpilih. Kata Li Jianxing. Li Qingxuan berkata kepada Lin Bai, kali ini, karena kemunculan asal, banyak prajurit di sekte luar telah meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Beberapa prajurit telah langsung melompat ke 7 atau 8 alam. Misalnya, orang nomor 1 di sekte luar adalah Qi Xuan telah mencapai tingkat kedua dari alam bela diri bumi. Wen Yuanjia, yang kedua di sekte luar, telah mencapai tingkat pertama dari alam bela diri bumi. Qi Shaolong sekarang adalah orang ketiga di sekte luar, puncak alam Xuanwu tingkat 9. Dan Qi Shaolong adalah orang ketiga di sekte luar. Dia juga memiliki keterampilan seni bela diri tingkat Xuan tingkat 9, dan dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk masuk 3 besar dalam peringkat ini. Dan kali ini, ada lebih dari 20 prajurit dari alam Xuanwu tingkat 9 dari aliansi ilahi. Sheng Sheng ingin mempertahankan semua posisi 10 besar di sekte luar dalam kendali aliansi ilahi. Li Qingxuan berkata dengan tenang. Liga Shenmen ingin mendapatkan gambaran tentang 10 posisi teratas sekte luar. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka. Lin Bai tersenyum dingin. Qi Xuan ada di sini. Saat Lin Bai sedang berbicara dengan Li Jianxing, Li Qingxuan dan lainnya, sekelompok pria dan wanita di pintu masuk lapangan kompetisi masuk ke lapangan kompetisi sambil berbicara dan tertawa. Tidak ada sedikit pun rasa cemas di wajah orang-orang ini sebelum kompetisi, seolah-olah hasil dari kompetisi ini sudah ditentukan. Qi Shaolong.
Lin Bai melihat seorang pemuda yang bangga berdiri di samping Qi Xuan, dan itu adalah Qi Shaolong. Setelah Qi Shaolong kembali ke Sekte Lingjian, dia menerobos dunia dan segera memilih untuk bergabung dengan aliansi ilahi, dan mendapatkan bantuan dari pemimpin Sekte Muda. Melihat Qi Shaolong, Lin Bai dan Tidan sama-sama menunjukkan kemarahan. Jangan khawatir, Tidan, dia akan membayar harganya. Lin Bai berkata dengan dingin. Dalam kompetisi ini, selain memenangkan kejuaraan, tujuan kedua Lin Bai adalah menemukan Qi Shaolong untuk melunasi hutang darahnya. Qi Xuan sudah berada di tingkat kedua dari alam bela diri bumi. Ini sudah berakhir. Dia pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Wen Yuanjia juga tidak lemah. Dia sudah berada di tingkat pertama dari alam bela diri bumi alam. Ya, ada prajurit aliansi ilahi lainnya yang pada dasarnya berada di alam Xuanwu tingkat 9. Kemunculan. Asal sangat tepat waktu. Ini secara langsung telah mengangkat ranah sebagian besar prajurit di luar sekte oleh 7 atau 8. Sebuah alam. Banyak prajurit merasa stres ketika mereka melihat Qi Xuan, Wen Yuanjia, Qi Shaolong dan lainnya. Terutama Qi Xuan dan Wen Yuanjia, yang sudah berada di alam bela diri bumi tingkat kedua, hanyalah makhluk seperti dewa di sekte luar. Menurut aturan Sekte Lingjian, setelah menerobos alam bela diri bumi, Anda harus menyelesaikan tugas percobaan sekte dalam dan masuk ke sekte dalam. Anda tidak diperbolehkan tinggal di sekte luar. Oleh karena itu, ini harus menjadi pertandingan peringkat murid luar terakhir antara Wen Yuanjia dan Qi Xuan. Sebelumnya, Qi Xuan dan Wen Yuanjia menduduki peringkat pertama dan kedua di sekte luar selama 3 tahun berturut-turut. Ji Bei melangkah ke platform tinggi saat ini, mengangkat tangannya dan berteriak, selanjutnya adalah pertarungan peringkat untuk murid luar. Aturannya sangat sederhana. Ini dibagi menjadi 2 tahap, satu babak sistem gugur dan babak sistem gugur. Lainnya adalah pertarungan poin. Babak sistem gugur. Ini dibagi menjadi 10 medan perang. Di antara 10 medan perang, yang memiliki poin terbanyak akan memasuki pertarungan poin. Jika Anda mengalahkan lawan di babak sistem gugur, Anda bisa dapatkan setengah dari poin lawan. Masuk ke pertarungan poin, gunakan mode pertarungan berputar, satu putaran duel setelah itu, murid sekte luar akan diberi peringkat sesuai dengan jumlah total poin. Sekarang semua murid yang ingin untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat sekte luar, datanglah kepadaku untuk menggambar medan perang dan plat nomor. Ji Bei naik ke atas panggung dan memberikan pengenalan singkat. Aturan kompetisi. Setelah itu, para prajurit yang ingin berpartisipasi mengerumuni Ji Bei. Lin Bai, ayo pergi juga. Kata Li Qingxuan pada Lin Bai. Bab 106 Medan Perang ke-10. Para prajurit semua bersemangat. Meskipun 3 teratas dalam pertandingan peringkat ini sudah diamankan oleh Qi Xuan, Wen Yuanjia, Qi Shaolong dan lainnya, banyak prajurit yang masih ingin masuk 10 besar. Tidan, tunggu aku di sini. Kata Lin Bai dengan wajah dingin, dan mengikuti Li Qingxuan, Li Jianxing dan yang lainnya menuju ke arah Ji Bei. Lin Bai sedang dalam mood yang sangat buruk hari ini, terutama saat melihat Qi Shaolong. Lin Bai teringat wajah jelek Qi Shaolong setelah dia meracuni Lin Bai malam itu. Segera, para prajurit menggambar plat nomor mereka satu persatu dan pergi satu demi satu. Li Jianxing, medan perang kelima, No. 89. Li Qingxuan, medan perang ke-6, No. 21. Lin Bai, kamu berada di nomor medan perang berapa? Li Jianxing dan Li Qingxuan memberikan perhatian khusus. Bagaimanapun, Li Jianxing dan Li Qingxuan mengetahui kemampuan bertarung Lin Bai dengan sangat baik. Ketika dia berada di origin hari itu, Li Qingxuan sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai. Dan sekarang Lin Bai telah menembus alam Xuanwu tingkat 8, kekuatannya harus setinggi kapten. Medan perang ke-10, plat nomor 15. Lin Bai menunjukkan tanda besi di tangannya dan berkata. Melihat tanda itu, Li Jianxing dan Li Qingxuan menghela nafas lega dan diam-diam bersukacita. Jika mereka ditempatkan di medan perang yang sama dengan Lin Bai, mereka mungkin tidak akan bisa masuk 10 besar. Kalau begitu mari kita berpisah di sini dan sampai jumpa di 10 yang pertama. Li Qingxuan terkekeh, berbalik dan berjalan menuju medan perang ke-6 di mana dia berada. Saudara Lin, hati-hati, Li Jianxing juga berkata dan berjalan menuju medan perang ke-5. Lin Bai memegang token itu dan berjalan menuju Tidan. Pada saat ini, Lin Bai menemukan bahwa ada pemuda lain yang melindungi Tidan. Tampaknya mereka adalah prajurit aliansi pedang yang ditinggalkan oleh Li Qingxuan. Sun Qian, teriak Lin Bai. Sun Qian tersenyum dan berkata, saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Level saya terlalu rendah. Tidak ada gunanya pergi. Lin Bai, Anda bisa pergi tanpa khawatir. Saudara Tidan, saya akan menjaganya. Terima kasih sangat banyak.
Lin Bai berkata dalam-dalam kepada Sun Qian. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan penuh terima kasih. Segera, Lin Bai berjalan menuju medan perang ke-10 tanpa menoleh ke belakang. Qi Shaolong, maukah kamu berada di medan perang ke-10? Kamu pasti akan mati jika bertemu denganku. Lin Bai memegang token itu erat-erat, dengan niat membunuh di wajahnya. Kompetisi telah resmi dimulai. Ji Bei berteriak, dan antusiasme para pejuang yang hadir sekali lagi tersulut. 10 tetua di medan perang memanggil kartu nomor mereka, dan para prajurit melompat ke depan. Kartu No. 1 vs. Kartu No. 16. Kartu No. 5 vs. Kartu No. 25. Kartu No. 7 vs. Kartu No. 61. Di medan perang ke-10, kartu No. 4 vs. Kartu No. 11. Lin Bai berdiri di bawah medan perang ke-10, saya mendengar para tetua meneriakkan plat nomor. Segera, kedua prajurit muda itu melompat ke atas panggung dan saling menyerang dengan ganas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekitar 10 napas pertarungan, seorang pemuda dikalahkan dengan satu pukulan, dan kompetisi berakhir. Kartu No. 4 menang, teriak si penatua. Pertandingan selanjutnya, kartu No. 7 vs. Kartu No. 19. Seorang pria berbaju putih dan seorang gadis berbaju kuning melompat ke panggung kompetisi. Huff, prajurit aliansi pedang. Pria berbaju putih itu mencibir. Wanita berbaju kuning itu memiliki logo aliansi pedang yang tersulam di tubuhnya. Karena kita adalah pejuang aliansi pedang, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aliansi ilahi telah memerintahkan agar semua prajurit aliansi pedang dilarang masuk 10 besar dalam kompetisi ini. Pria berbaju putih itu mencibir dan meninju. Puff. Laki-laki berbaju kuning itu tampak ngeri dan segera melangkah mundur untuk menghindari pukulan tersebut. Namun, pukulannya sekuat embusan angin dan hujan, dan mengenai dada gadis berbaju kuning itu tanpa bisa dihindari. Gadis berbaju kuning itu langsung mengeluarkan seteguk darah dan mendarat di panggung kompetisi. Itu Lin Qiuseng. Tak lama kemudian, seorang pejuang sekte luar mengenali pria berbaju putih itu. Lin Qiuseng berada di peringkat ke-11 dalam kompetisi peringkat tahun lalu, hanya tertinggal satu peringkat. Tapi kali ini dia mendapat harta berharga di asal, dan tingkat budidayanya menembus ke alam Xuanwu tingkat ke-9. Tempat pertama di medan perang pastilah milik Lin Qiuseng. Para prajurit di lapangan terkejut. Lin Qiuseng berdiri di panggung kompetisi dan berkata sambil mencibir di wajahnya, prajurit aliansi pedang, apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Kamu terjatuh sebelum aku bisa mengerahkan kekuatan apapun. Wanita berbaju kuning itu jatuh ke dalam panggung kompetisi dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Beberapa prajurit aliansi pedang melindunginya. Lin Qiuseng, jangan berpuas diri. Hanya karena aku tidak pandai dalam ilmu pedang bukan berarti orang lain tidak pandai dalam ilmu pedang. Bahkan para master dari aliansi pedang kita belum muncul. Kata wanita berbaju kuning dengan dingin. Kalau begitu aku akan menunggu master aliansi pedangmu muncul. Tidak peduli siapa yang datang, aku akan menghajarnya. Lin Qiuseng mencibir, melompat dari panggung kompetisi, dan mendarat di antara para prajurit aliansi Sen. Kakak senior Lin sangat kuat. Dia menjatuhkan perempuan jalang kecil dari aliansi pedang hanya dengan satu pukulan. Huff, aliansi pedang hanyalah sekelompok badut. Saat aliansi ilahi kita melepaskan tangan kita, kita dapat dengan mudah mengetuknya. Dia terjatuh. Aliansi pedang telah membereskannya. Jangan khawatir, aliansi ilahi tidak akan mentolerir aliansi pedang terlalu lama, dan pemimpin sekte muda akan mengambil tindakan. Lin Qiuseng tersenyum dingin. Memperkirakan bahwa setelah kompetisi ini, aliansi ilahi akan bertarung melawan aliansi pedang. Ambil tindakan. Bagaimanapun, pemimpin sekte muda juga mengetahui bahwa paviliun penatua berada di belakang aliansi pedang, tetapi jika aliansi pedang tidak dihancurkan, aliansi pedang pasti akan menjadi penghalang bagi dominasi pemimpin sekte muda. Lin Bai menyaksikan adegan ini dalam diam. Karena kekalahan gadis berbaju kuning, moral para prajurit aliansi pedang berkurang drastis. Lin Bai menemukan tempat terpencil dan mengenakan pakaian aliansi pedang putih yang telah disiapkan Li Qingxuan untuknya. Pakaian ini diberikan kepada Lin Bai kemarin ketika Li Qingxuan datang menemuinya. Berbicara tentang mengenakan pakaian, Lin Bai adalah anggota KAM aliansi pedang. Awalnya, Lin Bai tidak ingin mengekspos dirinya dan bergabung dengan aliansi pedang begitu cepat, takut situasi di hatinya akan membawa masalah bagi aliansi pedang. Tapi sekarang setelah aku melihat aliansi pedang sudah berperang dengan aliansi ilahi, aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Lain kali, No. 15 versus No. 21. Si penatua terus berteriak. Apakah ini giliranku? Lin Bai melirik token di tangannya.
Tiba-tiba, di perkemahan prajurit aliansi ilahi, seorang prajurit muda yang mengelilingi Lin Qiuseng tertawa dan berkata, "Saudara Lin Qiuseng, saya pergi dulu." Saudara muda Fang, kamu sudah berada di alam Xuanwu tingkat 9. Di medan perang ke-10, kecuali para prajurit dari aliansi ilahi kita, pada dasarnya tidak ada lawan. Silakan dan menangkan lebih baik. Lin Qiuseng sangat menyukai saudara junior Fang ini dan memberinya instruksi. Hei, jangan khawatir, kakak senior Lin, aku masih ingin bertemu dengan para pejuang aliansi pedang, Yang Wei untuk aliansi ilahi kita. Kakak muda Fang tersenyum ringan dan melompat ke panggung kompetisi. Berdiri di panggung kompetisi, saudara muda Fang tampak tenang dan memandang kelegaan para prajurit aliansi pedang dengan jijik. Fang Lin sialan, beraninya kamu membenci kami. Para prajurit aliansi pedang mengepalkan tangan mereka dan sangat marah. Itu Fang Lin. Dia juga berada di alam Xuanwu tingkat 9. Apakah para master yang datang dari aliansi ilahi kali ini semuanya berada di alam Xuanwu tingkat 9? Tampaknya hasil dari medan perang ke-10 telah tercapai. Memutuskan. Sekelompok prajurit melihat bahwa itu adalah Fang Lin. Tiba-tiba berseru. Fang Lin melompat ke panggung kompetisi dan berteriak dengan nada menghina, "Sampah no. 15, ayo mati." Sikat. Lin Bai muncul di depan Fang Lin dengan ekspresi dingin. Lin Bai mengenakan pakaian putih, dengan tulisan, Aliansi Pedang, tersulam di lengan, yang sangat menarik perhatian. Bab 107 tak terhentikan. Lin Bai mengenakan mantel Aliansi Pedang dan melompat ke panggung kompetisi. Aliansi ilahi telah sangat membenci aliansi pedang. Para prajurit dari aliansi pedang telah menderita secara menyedihkan di setiap medan perang, dan saya khawatir kali ini tidak terkecuali. Aku hanya orang ini pasti telah dirusak oleh Fang Lin di panggung kompetisi sampai dia menjadi manusia, jadi Fang Lin rela melepaskannya. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran sepertinya telah melihat hasil Lin Bai, dan berkata dengan menyesal. Itu adalah prajurit dari aliansi pedang kita. Kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Prajurit aliansi pedang itu memandang Lin Bai dengan wajah bingung. Sepertinya saya sangat beruntung. Saya benar-benar bertemu seseorang dari aliansi pedang, dan itu hebat. Fang Lin mencibir ketika dia melihat mantel Lin Bai. Kamu sangat tidak beruntung. Kamu bertemu denganku. Ambil tindakan. Aku tidak tertarik berbicara omong kosong denganmu lagi, kata Lin Bai dingin. Wajah Lin Bai penuh kedinginan dan kata-katanya berduri. Huff, kamu adalah sampah dari aliansi pedang. Kamu masih berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu, aku akan menghajarmu sampai habis. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Fang Lin, dan dia membuka postur tubuhnya, dan angin kencang menyapu. Tinju harimau. Fang Lin meraung, dan tinjunya yang keras meledak ke arah Lin Bai seperti seekor harimau yang merobek gunung. Angin dari tinju itu melonjak ke langit, menghancurkan udara, menyebabkan kerikil runtuh ke gunung. Itu sangat luar biasa kuat. Ketika para prajurit aliansi pedang melihat pemandangan ini, mereka tidak tahan untuk menutup mata. Mereka telah meramalkan adegan di mana Lin Bai akan dirobohkan oleh pukulan Fang Lin dan memuntahkan darah. Haha, saudara muda Fang Lin telah menguasai tinju harimau dengan sangat sempurna. Seharusnya mudah untuk mengalahkan seorang prajurit di alam Xuanwu tingkat 8. Lin Qiuseng melihat adegan ini dan segera tersenyum puas. Kematian. Saat Lin Bai membuka dan menutup matanya, niat membunuh yang mengerikan meledak, menekan Fang Lin seperti gelombang laut. Merasakan niat membunuh ini, wajah Fang Lin penuh ketakutan, dan punggungnya basah oleh keringat dingin sebelum dia menyadarinya. Tiba-tiba, Lin Bai mengangkat tangannya dan meninju Fang Lin. Kekuatan mengerikan muncul di tinjunya, mengenai tinju Fang Lin. Klik. Saat tinju mereka bertabrakan, jeritan melengking keluar dari mulut Fang Lin. Fang Lin hanya merasa tinju Lin Bai sepertinya terbuat dari baja, dan tinjunya seperti tahu. Pukulan baja Lin Bai langsung menghancurkan tinju tahunya, dan darah muncrat. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan semua tulang di lengan Fang Lin, dan kekuatan pukulan menyerbu tubuh Fang Lin, menghancurkan meridiannya. Puff! Setelah Fang Lin berteriak, tubuhnya terbang keluar dan mendarat di bawah panggung kompetisi, seluruh tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, matanya menyipit, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Saudara muda Fang Lin. Lin Qiuseng dan prajurit lain dari aliansi ilahi buru-buru berlari dan membantu Fang Lin bangkit dari tanah. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa tangan kanan Fang Lin cacat total dan meridian di tubuhnya terputus. Bahkan jika ada ramuan ajaib untuk memperbaiki meridian, seni bela diri Fang Lin hampir berhenti berkembang. Kamu mencari kematian. Lin Qiuseng sangat marah dan berteriak pada Lin Bai di atas panggung. Mencari kematian. Hari ini para prajurit aliansi ilahi harus mati. Lin Bai berkata dengan dingin. Oke, ketika kamu bertemu denganku nanti,
aku akan membuatmu sengsara. Adik laki-laki, jika kamu bertemu dengannya nanti, kamu tidak boleh menahan diri dan membunuh dengan seluruh kekuatanmu. Lin Qiuseng berkata kepada prajurit aliansi ilahi di sekitar dia. Jangan khawatir, kakak Lin, jika orang ini berani bertemu denganku, aku akan mengajarinya apa itu kekuatan. Seorang prajurit dengan otot menonjol di sekujur tubuhnya, seperti binatang buas dalam bentuk manusia, menatap Lin Bai dan berkata sambil mencibir. Wu Ba adalah seorang pemurni tubuh di aliansi ilahi. Kultivasinya sangat menakutkan. Kekuatan fisiknya pernah memungkinkan dia untuk mengalahkan Master Alam Bela Diri Bumi tingkat pertama ketika dia berada di Alam Xuanwu tingkat ke-9. Dia juga salah satu orang dengan suara tertinggi di antara 10 murid teratas kali ini. Dihadapkan pada provokasi Shen Meng, Lin Bai tersenyum menghina dan keluar dari panggung kompetisi. Melihat ke belakang, saya melihat pertarungan sengit terjadi di beberapa tahapan kompetisi lainnya. Qisuan mengalahkan lawannya dengan satu pukulan, memperoleh poin, dan keluar dari panggung kompetisi dengan anggun, menyebabkan sekelompok prajurit berseru. Saudaraku, apakah kamu seorang prajurit dari aliansi pedang? Gadis berbaju kuning yang dikalahkan oleh Lin Qiuseng sebelumnya datang bersama sekelompok prajurit dari aliansi pedang dan bertanya dengan lemah. Ya, Lin Bai tersenyum ringan. Benarkah? Namaku Huang Xiao Xiao, kata gadis berbaju kuning. Namaku Lin Bai, jawab Lin Bai dengan tenang. Saudara Lin Bai, kamu sangat kuat. Kamu mengalahkan Fang Lin hanya dengan satu pukulan, kata Huang Xiao Xiao sambil menatap Lin Bai dengan tergila-gila. Saudaraku, bagus sekali. Luar biasa, kamu telah memberikan wajah pada aliansi pedang kami. Prajurit lain dari aliansi ilahi juga berkata dengan gembira. Haha, aliansi ilahi hanyalah sekelompok sampah, Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan jijik. Mendesis. Mendengar kata-kata Lin Bai, Huang Xiao Xiao dan sekelompok prajurit aliansi pedang tersentak ketakutan. League of Gods hanyalah sekumpulan sampah. Mereka semua bertanya-tanya seberapa yakin orang ini sehingga dia berani mengatakan ini. Selanjutnya, Lin Bai mengalami beberapa kompetisi di medan perang ke-10. Tidak ada keraguan bahwa Lin Bai mengalahkan musuh dengan satu pukulan. Di antara mereka, ada beberapa pejuang dari aliansi ilahi yang memprovokasi Lin Bai, namun dipukuli oleh Lin Bai hingga semua meridiannya terputus. Lin Qiuseng sangat marah hingga wajahnya pucat. Kompetisi secara bertahap memasuki tahap selanjutnya, dan para pejuang terbaik dari medan perang ke-10 juga muncul. Lin Qiuseng, 78 poin. Wu Ba, 76 poin. Lin Berg, 78 poin. Di antara mereka, Lin Qiuseng dan Lin Bai tidak pernah kalah satupun. Wu Ba bertemu Lin Qiuseng sekali, dan keduanya saling meninju, dan Wu Ba menyerah. Lain kali, no. 15 versus no. 71. No. 15 adalah Lin Bai. Dan no. 71 adalah Wu Ba, yang sangat diharapkan oleh Shen Meng. Wu Ba dan Lin Bai akan bertarung. Wu Ba pasti menang. Keterampilan pemurnian tubuhnya telah mencapai titik di mana sulit bagi prajurit alam Xuanwu untuk bersaing. Aku, Wu Ba, hanya membutuhkan satu untuk mengalahkan Lin Bai. Itu hanya sebuah pukulan. Lin Bai tidak akan mampu menembus pertahanannya. Sekelompok prajurit berbisik. Lin Qiuseng berkata dengan kasar, saudara muda Wu Ba, di saat-saat terakhir, hancurkan dia secara langsung. Jangan khawatir, saudara Lin, saya belum pernah melihat orang ini di mata saya. Wu Ba melirik ke arah Lin Bai dengan jijik dan berkata. Dia melangkah ke panggung kompetisi dengan percaya diri dan menatap Lin Bai. Kemarilah dan mati. Wu Ba meraung marah. Lin Bai mencibir, berjalan ke panggung kompetisi, dan berdiri di hadapan Wu Ba. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan bersujud padaku 3 kali. Aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, saat aku mengalahkanmu, aku harus memotong semua meridianmu, kata Wu Ba sengit. Apakah semua pejuang aliansi ilahi begitu percaya diri? Ayo bertindak. Jika Anda bisa membuatku mundur selangkah, saya akan kalah. Lin Bai berdiri dengan tenang dan berkata dengan suara dingin. Hahaha, sombong. Wu Ba sepertinya pernah mendengar lelucon besar, aku bisa mengalahkanmu sampai habis dengan satu pukulan. Boom. Wu Ba menggunakan formula ajaib, dan kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya, otot-otot di sekujur tubuhnya menggeliat, dan ada gelombang kekuatan di dalamnya. Keluar. Satu pukulan mengenai dada Lin Bai. Bab 108 memamerkan keunggulan seseorang. Orang ini pasti tertipu. Dia benar-benar berdiri di sana dan membiarkan Wu Ba menyerang. Dia hanya mencari kematian. Wu Ba bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Kata prajurit Shen Meng sambil mencibir. Saudara Lin Bai, hati-hati, Wu Ba adalah pemurni tubuh, dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Teriak Huang Xiao Xiao cemas. Kekuatan fisik.
Haha, kekuatan fisikku setidaknya 3 tingkat lebih tinggi darinya. Lin Bai tersenyum menghina. Wajah Wu Ba menjadi dingin, dan dia memukul dengan pukulan, mengenai dada Lin Bai. Kapan? Terdengar suara baja bertabrakan. Pukulan Wu Ba tidak hanya gagal membuat Lin Bai mundur selangkah, tapi kekuatan guncangan balasannya juga mengejutkan pergelangan tangan Wu Ba. Bagaimana ini mungkin? Banyak prajurit yang awalnya menunggu Lin Bai kalah, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Apakah orang ini juga seorang pemurni tubuh? Ya Tuhan, kekuatan fisiknya sebenarnya lebih menakutkan daripada Wu Ba. Wu Ba tidak hanya gagal mengusir Lin Bai dengan satu pukulan, tetapi juga diserang balik oleh kekuatan fisik Lin Bai. Terkejut, sekelompok prajurit berkata dengan kaget. Di antara mereka, para pejuang aliansi pedang sangat bersemangat selama Lin Bai bisa mengalahkan Wu Ba, maka hanya Lin Qiuseng yang bisa melawan Lin Bai di medan perang ke-10. Setelah mengalahkan Lin Qiuseng, Lin Bai memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 10 murid sekte luar. Hanya itu yang kamu punya. Lanjutkan. Lin Bai menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum puas. Nak, jangan gila. Aku hanya menggunakan 3 poin kekuatanku sekarang. Sekarang biarkan kamu merasakan pukulan penuhku. Harga diri Wu Ba terluka oleh senyum santai Lin Bai. Dia, yang selalu menghancurkan prajurit dengan level yang sama dengan kekuatannya sebagai pemurni tubuh, sebenarnya tidak mampu mengalahkan bahkan seorang prajurit di alam Xuanwu tingkat 8. Wu Ba frustrasi secara fisik dan mental dan menjadi sangat marah. Tinju pembelah gunung. Wu Ba meraung marah, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga rambutnya berkibar, wajahnya garang, dan ludah beterbangan kemana-mana. Sebuah pukulan yang menghancurkan dunia datang, dan udara di sepanjang jalan meledak. Ledakan sonik yang memekakkan telinga membuat gendang telinga para prajurit di sekitarnya sakit. Mati. Wu Ba meninju dada Lin Bai. Kapan? Masih ada ledakan keras pada baja, tetapi kaki Lin Bai sepertinya terpaku pada platform kompetisi, dan dia tidak bergerak satu langkah pun. Bagaimana ini mungkin? Pukulan ini jatuh dan gagal mengusir Lin Bai satu langkah pun. Bahkan Wu Ba meragukan kekuatannya sendiri dan memandang Lin Bai dengan ngeri. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu memukulku 2 kali, aku juga akan memukulmu 2 kali. Lin Bai meninju dengan dingin, mengambil 1 langkah ke depan, dan memukul Wu Ba dengan pukulan berat seperti gunung yang jatuh. 1 klik. Kekuatan bergulir itu seperti arus balik sungai dan laut, menghantam dahi Wu Ba tanpa bisa dihentikan. Dengan sekali klik, separuh dahi Wu Ba pecah berkeping-keping. Puff! Wu Ba mengeluarkan darah dari semua lubangnya di tempat, dan panah darah muncrat dari mulutnya, wajahnya sedih, seluruh tubuhnya malu, dan matanya menatap Lin Bai seolah-olah dia melihat hantu. Pukulan kedua. Pukulan lain mengenai dada Wu Ba kali ini, tubuh Wu Ba terbang langsung dari medan perang ke-10 ke medan perang ke-9. Setelah mendarat, Wu Ba mengejang beberapa kali dan jatuh ke tanah, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Di medan perang ke-9, Qi Shaolong mengalahkan lawannya dan menjadi orang ketiga yang dipromosikan menjadi 10 murid teratas. Qi Shaolong baru saja mengalahkan lawannya dan sebelum dia bisa bahagia, dia melihat Wu Ba terbang. Wu Ba, ada apa denganmu? Qi Shaolong berjongkok dan bertanya dengan gugup. Qi Shaolong mengetahui kekuatan Wu Ba, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di alam Xuanwu. Tapi Qi Shaolong memikirkannya, selain Lin Qiuseng, siapa lagi yang akan menjadi lawan Wu Ba di medan perang ke-10? Jika itu adalah Lin Qiuseng, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Wu Ba seburuk ini. Wu Ba dengan marah mengeluarkan seteguk darah dan menunjuk ke medan perang ke-10 dengan jarinya. Qi Shaolong melihat sekilas dan melihat bahwa di medan perang ke-10, seorang pria berpakaian putih sedang menatapnya dengan ekspresi marah di wajahnya, dan seringai perlahan terbentuk di sudut mulutnya. Lin Bai. Melihat pria berbaju putih ini, Qi Shaolong sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ayah mengatakan bahwa Lin Bai sudah mati? Selain itu, bagaimana dia bisa kembali ke alam Xuanwu tingkat 8 dan menembus tingkat lain setelah terkena bubuk dewa kematian transformasi? Qi Shaolong memandang Lin Bai, wajahnya penuh ketakutan. Pada saat yang sama, di beberapa medan perang lainnya, babak sistem gugur pada dasarnya telah berakhir. Di medan perang pertama, Qi Xuan menang dengan 158 poin. Medan perang kedua adalah Wen Yuanjia. Medan perang ketiga, Li Mo. Medan perang keempat, Jiang Yuansheng. Medan perang kelima, Li Jianxing. Medan perang keenam, Li Qingxuan. Medan perang ketujuh, Qi Yuanhao. Medan perang kedelapan, Zhao Xing. Medan perang ke-9, Qi Shaolong. Hanya ada medan pertempuran ke-10 yang belum ditentukan pemenangnya, tinggal menunggu Lin Bai dan Lin Qiuseng bertarung.
Di antara 9 orang ini, kecuali Li Jianxing dan Li Qingxuan, sisanya adalah pejuang aliansi ilahi. Sialan, kamu pasti akan mati hari ini. Kamu bajingan, kamu mencari kematian. Ketika Qisuan dan Wen Yuanjia melihat Lin Bai, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Qi Shaolong, waktunya telah tiba untuk membayar hutang darahnya, kata Lin Bai dingin. Pada saat ini, Qi Shaolong juga sadar, berpikir bahwa dia sudah menjadi master di alam Xuan Wu tingkat 9. Apa yang akan terjadi jika Lin Bai datang? Dia hanya berada di alam Xuan Wu tingkat 8. Apa yang harus dilakukan? Dia takut. Beritahu aku apakah kamu bisa mengalahkan Lin Qiuseng, kata Qi Shaolong sambil mencibir. Qi Shaolong tidak mengira Lin Bai memiliki kekuatan untuk mengalahkan Lin Qiuseng. Lin Qiuseng sangat kuat. Qisuan pernah berkata bahwa jika Lin Qiuseng mencoba yang terbaik, dia tidak akan menjadi lawan Lin Qiuseng di ranah yang sama. Qisuan, Wen Yuanjia, Qi Shaolong dan lainnya melompat dari panggung kompetisi. Lin Bai terus bertahan, karena pertarungan berikutnya harus terjadi antara dia dan Lin Qiuseng. Ya Tuhan, kekuatan fisik Wu Ba tidak sebanding dengannya. Apakah orang ini seorang pemurni tubuh? Tapi bukankah para pejuang aliansi pedang semuanya adalah penanam pedang? Mengapa dia tidak menghunus pedang? Huang Xiao berkata, tidakkah kamu melihat kakak senior Lin Bai memegang pedang di sebelahnya? Wu Ba bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kakak senior Lin Bai menghunus pedang. Huang Xiao berkata sambil tersenyum bangga. Semua orang melihat Lin Bai memegang pedang, tetapi di medan perang ke-10, Lin Bai hampir tidak pernah menghunus pedang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Wu Ba tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia menggunakan pedang. Banyak prajurit yang terkejut. Dia sudah begitu kuat tanpa menghunus pedang, jadi jika dia menghunus pedang, bukankah dia tidak terkalahkan? Pertandingan berikutnya, No. 15 vs. No. 7. No. 7 adalah Lin Qiuseng. Setelah mendengar ini, Lin Qiuseng pada dasarnya mendarat di panggung kompetisi tanpa ragu-ragu. Melihat Lin Bai dengan kebencian, selanjutnya, aku akan membuat kematianmu sangat menyakitkan. Begitu Lin Qiuseng naik ke panggung, dia mengeluarkan pedang dari sarungnya, dan ujung pedang segera terbang dengan kekuatan pedang, memukul Lin Bai. Pedang terbuka, dan semua prajurit merasakan kekuatan mengerikan dari Lin Qiuseng. Bab 109 Pemimpin Sekte Muda muncul. Di medan perang ke-10, angin aneh bertiup. Saudara senior Lin Qiuseng benar-benar kuat. Begitu dia melepaskan pedangnya, angin kencang bertiup. Prajurit biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di bawah pedangnya. 5 besar di sekte luar. Haha, pecundang Lin Bai ini sudah mati. Kakak senior kita Lin Qiuseng serius. Tidak, Wu Ba dari Liga Shen dipukul oleh Lin Bai. Siapapun akan marah. Banyak prajurit mereka semua tertawa, mereka tidak sabar melihat Lin Bai disiksa oleh Lin Qiyu. Di samping, Li Qingxuan dan Li Jianxing menyelesaikan kompetisi dan berjalan ke medan perang ke-10, menatap Lin Bai dengan cemas. Pada saat yang sama, Qisuan, Wen Yuanjia, Qi Shaolong dan lainnya datang satu demi satu. Karena kamu adalah prajurit dari aliansi pedang tidak menerima prajurit yang tidak bisa menggunakan pedang. Karena kamu bisa menggunakan pedang, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa menggunakan pedang. Lin Qiuseng mengacungkan pedangnya di Lin Bai. Wajahnya berkata dengan percaya diri. Tidak, kamu tidak layak menerima pedangku. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, cepat dan hunus pedangmu, aku tidak tertarik melawanmu. Sombong, maka aku akan membiarkanmu mati. Lin Qiuseng mendengar bahwa Lin Bai tahu penghinaan dalam kata-kata itu tiba-tiba mengguncang ujung pedang, dan energi pedang sepanjang 10 kaki tiba-tiba melesat keluar dari tanah. Energi pedang yang kuat dibungkus dengan kekuatan yang tak tertandingi, memotong bekas pedang di tanah. Dan bergegas tepat ke depan Lin Bai. Ayo! Begitu pedang ini dilepaskan, Lin Qiuseng segera mengubah langkahnya dan terbang dengan 4 pedang di udara. Teknik pedang mematahkan langit. Seorang prajurit mengenali teknik pedang ini dan langsung terkejut. Teknik pedang pemecah langit adalah seperangkat seni bela diri tingkat ke-7 dari tingkat misterius, 2 tingkat lebih tinggi dari teknik pedang pemotong bintang Lin Bai, sangat kuat dan dapat disebut sebagai teknik seni bela diri tertinggi di dunianya. Kelas 5 pedang energi, 1 di depan, 4 di depan dan 3 di belakang, membentuk bentuk zigzag dan menyerang Lin Bai. Lin Bai melihat lebih dekat pada 5 aura pedang, dan tiba-tiba niat membunuh muncul di antara matanya, dia membalikkan langkah kilinnya, dan seluruh sosoknya melarikan diri dari aura pedang seni bela diri seperti hantu. Kelima pedang energi ini sangat kuat, dan Lin Bai tidak perlu melawannya. Lin Qiuseng juga terkejut saat melihat Lin Bai merunduk, tubuhnya seperti kilat, dan langsung mencibir, kemana harus pergi. Chang Hong menghancurkan langit.
Dia menggunakan teknik pedang yang sangat kuat dalam teknik pedang menghancurkan langit. Kekuatan pedang tak tertandingi, menebas langit dan bumi dengan amarah. Ledakan. Energi pedang ini mengguncang segala arah dan jatuh, dan itu berada di depan Lin Bai dalam sekejap. Hancurkan. Melihat bahwa dia tidak punya cara untuk mundur, Lin Bai mengedarkan energi aslinya dan meninju di udara. Cahaya tinju yang kuat menghantam energi pedang, dan guncangan yang mengguncang dunia datang, dan seluruh tahap kompetisi terguncang. Ketika gerakan ini bertabrakan, tiba-tiba ia runtuh. Kamu benar-benar memblokir pedangku, sungguh mengesankan. Tetapi dengan pedang ini, aku pasti akan membunuhmu. Teknik pedang menembus udara, ribuan pedang bisa menembus udara. Langkah kaki Lin Qiuseng melayang, dan bayangan sisa tertinggal di reruntuhan. Mereka dengan cepat menyebar, dan setiap bayangan ditebas di udara dengan pedang. Dalam sekejap, ribuan pedang datang untuk membunuh mereka, ratusan energi pedang, dan jaring surgawi dan duniawi menyelimuti mereka. Kekuatan mengerikan terakumulasi di udara, sama menakutkannya dengan kebangkitan binatang raksasa untuk menghancurkan dunia. Mendesis. Para prajurit yang mengawasi sangat ketakutan oleh pedang Lin Qiuseng sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka semua mundur. Ji Bei, yang memimpin pertemuan, juga memandang Lin Bai dengan cemas dengan sedikit ketakutan di matanya. Sudah berakhir, orang ini akan mati. Qi Xuan dan Wen Yuanjia saling memandang dengan cibiran di wajah mereka. Huff, Lin Bai, kaulah yang bersikeras kembali mencari kematian dan menyinggung aliansi ilahi. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Qi Shaolong juga mencibir di dalam hatinya. Ups, Li Qingshuan tidak banyak bicara. Dia hanya menyebut kedua orang ini untuk mengungkapkan ketakutan Li Qingshuan terhadap pedang Lin Qiuseng. Wajah Li Jianxing jelek. Sudah berakhir. Pedang Lin Qiuseng begitu kuat, Lin Bai mungkin kalah. Sun Qian selalu sangat percaya diri pada Lin Bai, namun sekarang melihat pedang kuat Lin Qiuseng, ia menjadi khawatir. Bagaimanapun, Lin Qiuseng adalah seorang jenius langka di sekte luar. Saudara Lin Bai, hati-hati. Tidan berteriak kali ini. Saat Lin Bai menghadapi Wan Jian Pokong, energi pedang berubah menjadi jaring pedang dan menyelimutinya, membuatnya tidak bisa mundur. Menarik. Anda memenuhi syarat untuk mengizinkan saya menggunakan pedang. Lin Bai menyeringai saat melihat gerakan ini. Apakah itu hanya jurus pedang? Aku akan membunuhmu dengan jurus ini. Di mana kamu bisa bersembunyi di bawah pedang ini? Lin Qiuseng tertawa liar dan berkata, terima nasibmu, mati dengan pedangku. Turun. Mengapa aku harus bersembunyi? Jaring pedang ini bisa dipatahkan dengan satu pedang. Zeng. Pedang angin jahat, senjata spiritual kelas 3, ditarik keluar, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Meteor Falling Moon Slash. Lin Bai tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Saat matanya membuka dan menutup, tatapan tajam muncul, dan pedang itu menunjuk ke langit dan menebas dengan marah. Merobek. Kilatan energi pedang yang mengoyak langit dan bumi keluar dengan marah dan menghantam jaring pedang besar. Hanya terdengar suara, ledakan, yang keras, dan jaring pedang Lin Qiuseng meledak berkeping-keping, menyebar seperti tahu, memotong bekas pedang di tanah ke segala arah. Kekuatan pedang yang menghancurkan jaring pedang belum melemah, dan langsung mengarah ke wajah Lin Qiuseng. Puff! Pedang ini menghantam wajah Lin Qiuseng dengan keras, meratakan bagian kiri kepalanya, dan darah mengalir deras. Ah, Lin Bai, aku akan membunuhmu. Lin Qiuseng sangat marah. Bagaimana mungkin dia masih hidup tanpa separuh kepalanya? Lin Bai juga sedikit terkejut. Jika kamu belum mati, maka aku akan mengambil pedang. Gambar. Sisa terbang keluar, dan Lin Bai mendekati Lin Qiuseng dalam sekejap, menusuk langit dan bumi dengan pedang, menusuk tenggorokan Lin Qiuseng. Berhenti, kamu berani membunuh prajurit aliansi ilahi saya, apakah kamu mencari kematian? Ketika seluruh penonton terkejut, suara marah tiba-tiba muncul di langit, seperti guntur, mengejutkan ratusan mil jauhnya. Seorang pria melompat dan memukul pedang Lin Bai dengan telapak tangannya, membuat Lin Bai terbang menjauh. Huff, kamu tidak bisa menghentikan orang yang ingin kubunuh. Saat orang ini mengambil tindakan, Lin Bai merasakan kehadirannya. Tiba-tiba, dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang keluar dari pedang angin jahat. Sialan Lone Star. Hei! Cahaya pedang ini menembus tenggorokan Lin Qiuseng. Wajah Lin Qiuseng panik, dan dia dengan panik menutupi luka di tenggorokannya dengan tangannya. Namun sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menghentikan darah mengalir keluar. Setelah menarik napas, mata Lin Qiuseng membelalak dan ia jatuh ke tanah, menatap kosong. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih jatuh di depan Lin Qiuseng. Ia melirik ke arah sosok Lin Qiuseng yang sudah mati, dan wajahnya tiba-tiba pucat karena marah. Pria itu berbalik dan melihat ke belakang.
Memiliki wajah yang sangat tampan, dengan aura orang berpangkat tinggi di wajahnya. Tuan Muda Sekte. Yang masuk adalah Tuan Muda Sekte. Saya telah bertemu dengan pemimpin Sekte Muda. Apakah itu prajurit aliansi ilahi atau prajurit lainnya? Mereka semua menundukkan kepala sedikit pada saat ini dan memberi hormat kepada Master Sekte Muda. Lin Bai juga melihat orang ini 2 kali lagi. Apakah dia Master Sekte Muda? Bab 110, Jatuh. Nama pemimpin Sekte Muda itu adalah Su Chang, dia adalah putra dari pemimpin Sekte Lingjian kontemporer Suzan dan murid dari Penatua Agung Paviliun Penatua. Tentu saja, status dihormati. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Tuan Muda Sekte Su Chang berkata kepada Lin Bai dengan wajah pucat. Su Chang selalu menepati janjinya di Sekte Lingjian. Tidak ada yang berani menentang apa yang dia katakan. Bahkan aliansi pedang dengan dukungan Paviliun Penatua tidak berani secara terbuka menentang kata-kata Su Chang. Tapi hari ini, dia muncul dan ingin menyelamatkan Lin Qiuseng, tapi dia tidak menyangka akan dibunuh oleh Lin Bai. Hal ini membuat Su Chang merasa statusnya terprovokasi. Aku mendengarnya, tapi aku minta maaf. Ketinggalan dalam kompetisi seni bela diri tidak dapat dihindari. Kata Lin Bai dengan santai. Oke, rindu tidak bisa dihindari. Su Chang mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba, tubuhnya kesurupan, dan angin kencang bertiup ke arah Lin Bai. Lin Bai terkejut, dia merasakan sedikit bahaya dari angin, dan buru-buru menggunakan pedang angin jahat untuk memotong tirai pedang di depannya. Segera setelah tirai pedang terbentuk, sebuah cakar muncul dari angin kencang di depannya dan menghancurkan tirai pedang saat menyentuhnya. Sangat kuat. Lin Bai terkejut. Mati. Su Chang berteriak keras, memecahkan tirai pedang, dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan yang berat. Puff! Lin Bai segera terbang dan mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah. Telapak tangan Su Chang langsung mengenai Lin Bai, mematahkan 7 tulang rusuk Lin Bai, dan ada bekas 5 jari di dadanya sedalam 1 inci. Ji Bei terkejut dan buru-buru melangkah ke depan Lin Bai dan berkata kepada Su Chang, apa yang akan kamu lakukan? Ji Bei, minggir. Orang ini berani membunuhku, prajurit aliansi ilahi. Hari ini jika kamu tidak membunuhnya, bagaimana kamu bisa memimpin aliansi ilahi di masa depan? Su Chang meraung dengan marah tanpa memberikan wajah apapun pada Ji Bei. Ini adalah Sekte Lingjian, dan peraturannya ada di sini. Kamu tidak boleh sombong. Ji Bei mengeluarkan peraturan di sini dan balas berteriak pada Su Chang. Ji Bei, kamu orang tua, apakah kamu benar-benar berencana melawanku? Su Chang bertanya dengan dingin. Jika itu adalah pertarungan antara alam yang sama, tentu saja saya tidak akan ikut campur. Tetapi jika Anda, seorang penguasa alam Tianwu, bertarung melawan seorang prajurit dari alam Xuanwu tingkat 8, bukankah ia akan kehilangan muka? Dari Sekte Lingjian jika ini menyebar. Ji Bei juga tidak terpengaruh. Dia berkata tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Oke, Ji Bei, kamu sangat baik. Saat aku mengambil posisi pemimpin Sekte Lingjian, aku akan membunuhmu dulu. Su Chang berkata pada Ji Bei dengan wajah penuh amarah. Jika suatu hari nanti aku harus membunuh atau memenggal kepalanya, aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Ji Bei berkata dengan nada sangat gelisah. Huff. Su Chang mendengus dingin, lalu berbalik dan berkata kepada prajurit aliansi ilahi lainnya, dengarkan hari ini, siapapun yang membunuh Lin Bai di kompetisi berikutnya, aku akan memberimu keterampilan bela diri tingkat lokal sebagai hadiah. Apa? Seni bela diri tingkat bumi. Qi Xuan, Wen Yuanjia, dan Qi Shaolong semuanya cemburu. Seni bela diri tingkat bumi sangat berharga. Di Sekte Lingjian, ada lebih banyak seni bela diri tingkat Xuan, dan kemudian ada lebih sedikit seni bela diri tingkat bumi. Hanya ada sekitar 100 salinan. Hanya di Sekte Dalam, mereka yang memiliki kontribusi yang cukup dapat menukarnya dengan seni bela diri tingkat bumi. Seni. Mendengar bahwa ada seni bela diri tingkat bumi sebagai hadiah, mata Qi Xuan, Wen Yuanjia, dan Qi Shaolong menjadi lebih mematikan terhadap Lin Bai. Tuan Muda Sekte, yakinlah. Kami akan menyingkirkan Lin Bai dalam kompetisi seni bela diri. Benar, mengapa Sekte Muda mengambil inisiatif? Kita bisa membuatnya ingin mati. Qi Xuan, Wen Yuanjia, dan Qi Shaolong berkata satu demi satu. Oke. Su Chang menjawab, berjalan ke posisi tinggi, duduk di kursi, dan memperhatikan dengan mata dingin. Ji Bei membantu Lin Bai berdiri dan memberikan pil kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya tanpa ragu-ragu, karena selanjutnya akan ada kompetisi. Jika Lin Bai terluka parah, kekuatannya dalam kompetisi akan sangat berkurang. Sudah kubilang padamu untuk bersabar, kata Ji Bei dengan marah. Maaf, Penatua Ji Bei, karena menyeretmu ke dalam air,
Lin Bei berkata pada Ji Bei dengan rasa bersalah. Ji Bei menyelamatkannya 3 kali dan 5 kali, tapi kali ini dia bahkan lebih sengsara. Menurut Su Chang, ketika dia mengambil posisi pemimpin Sekte Pedang Roh, orang pertama yang ingin dia bunuh adalah Ji Bei. Tidak masalah. Lagi pula, kita tidak akan hidup lama setelah dia menjadi pemimpin. Ji Bei sama sekali tidak peduli dengan ancaman dari pemimpin Sekte Muda itu. Karena Ji Bei adalah anggota Paviliun Penatua, dan sebagian besar orang di Paviliun Penatua tidak puas dengan Su Chang. Begitu Su Chang mengambil posisi pemimpin tertinggi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di Paviliun Penatua, ini pasti akan menjadi perubahan darah yang besar. Karena kamu telah bergabung dengan Aliansi Pedang, kamu harus tahu bahwa di belakang Aliansi Pedang adalah Paviliun Penatua kami. Sekarang, kecuali Tetua Agung, para tetua lainnya di Paviliun Penatua telah bergerak lebih dekat ke Aliansi Pedang, jadi Su Ken sulit untuk mengatakan apakah Anda tidak bisa duduk di posisi pemimpin tertinggi. Kami pasti akan mencari tahu apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Kata Ji Bei dalam-dalam. Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? Mengapa generasi tua pemimpin Sekte Pedang Roh tiba-tiba meninggal? Sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Lingjian, dia akan mencuri sejumlah besar ilmu pedang Sekte Lingjian yang tiada taraf, mengkhianati sekte tersebut dan melarikan diri. Mengapa murid inti yang kurang dikenal akan menjadi pemimpin generasi baru dari Sekte Pedang Roh dalam waktu dekat? Ini adalah bagian paling membingungkan dari Elder Pavilion. Su Chang duduk di posisi tinggi, menunggu lama, dan bertanya dengan tegas, Ji Bei, kenapa kamu tidak terus berkompetisi? Tunggu apa lagi? Mendengar tekanan dari Master Sekte Muda, Ji Bei bertanya dengan suara rendah, Lin Bei, apakah kamu sudah pulih? Tidak, selanjutnya akan ada pertempuran sengit. Dimengerti, saya sudah pulih sampai batas tertentu. Mari kita mulai, tetua, saya tidak akan membiarkan Anda mati, saya pasti akan menghancurkan semua prajurit aliansi ilahi hari ini. Lin Bei berkata dengan tegas. Mendengar ini, Ji Bei naik ke platform tinggi lagi dan berkata, kompetisi berlanjut. Sekarang 10 besar telah muncul, saatnya untuk tantangan gratis. Mari kita mulai, kata Ji Bei. Begitu Ji Bei selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba mendarat di panggung kompetisi. Qi Shaolong, Lin Bei, kemarilah dan mati. Qi Shaolong memarahinya dengan dingin begitu dia melangkah ke panggung kompetisi. Melihat Qi Shaolong di atas panggung, Tai Dan, yang terluka parah, mulai gemetar karena marah dan meraung, Qi Shaolong, kamu pengkhianat. Saudara Lin Bei dan saya telah memperlakukanmu hati dan jiwa, tetapi kamu hanyalah serigala bermata putih siapa yang makan segalanya. Dengan air mata panas, dia meraung dengan sangat marah. Dalam hati Tidan, tidak hanya ada kemarahan, tapi juga sedikit keengganan. Mereka bertiga dulunya sangat kuat, tapi sekarang pengkhianatan Qi Shaolong sulit diterima oleh Lin Bei dan Tidan. Zhao Tidan, kamu terlalu bodoh. Ada persahabatan abadi di dunia ini, hanya kepentingan abadi. Apakah kamu pikir, jika Lin Bei memiliki kesempatan, dia tidak akan menginginkan begitu banyak harta untuk dirinya sendiri? Qi Shaolong dia berkata dengan dingin. Lin Bei dipenuhi amarah dan berjalan ke panggung kompetisi dengan pedang angin jahat, seorang pria menyukai uang dan mendapatkannya dengan cara yang bijaksana. Meskipun saya kekurangan sumber daya pelatihan, saya tidak akan mengkhianati saudara saya demi keuntungan kecil ini. Bagian bawah garis dan prinsip di hatiku. Pengkhianat tidak akan pernah dimaafkan. Qi Shaolong, bayar dengan darah hari ini.